Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Ulfa, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perspektif epistemologi Islam Bayani, Burhani, dan Irfani. Dari ketiga tersebut, saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua bahasa. Yang pertama yaitu epistem yang berartian dari pengertian dan logos adalah pemikiran, yakni jika dijadikan satu ialah pengertian pemikiran. Sebelum kita mengetahui tentang epistemologi, kita harus mengetahui tiga pokok dasar. Yang pertama ialah apa sumber ilmu pengetahuan, dan yang kedua ialah dari manakah sumber pengetahuan itu, dan yang nomor tiga ialah bagaimana cara kita untuk mengetahui sumber pengetahuan itu. Yang pertama, epistemologi bayani. Bayani ialah berasal dari kata bayan yang diartikan secara bahasa ialah jelas, yaitu tentang penjelasan seluruh masalah yang ada di dunia nyata ini. Epistemologi bayani menjelaskan bagaimana cara berpikir kita dengan teks, di mana teks itu berupa Al-Quran dan lain-lain. Pola cara berpikir epistemologi bayani dengan cara deduktif. Bagaimana pemikiran umum dirubah menjadi khusus. Suatu permasalahan umum mengubahnya menjadi khusus. Seperti contohnya sholat. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholat dengan caranya mulai dari takbir atau sampai akhir. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan hanya untuk mendirikan sholat, aqimus sholat. Tapi di hadis dijelaskan dengan cara bagaimana caranya sholat mulai dari awal hingga akhir, seperti yang diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Teks ada dua, yang pertama ialah nas dan yang kedua ialah non-nas. Nas tersendiri adalah Al-Quran dan Sunnah, dan non-nas ialah pergumulan pendapatan ulama yang terangkum dalam ijma dan qiyas. Misalnya hukum masuk dalam fikih dan pendidikan masuk dalam tarbawi, dan yang sejarah ya masuk pada sirah narbawi. Epistemologi yang kedua ialah epistemologi burhani. Epistemologi burhani adalah pengetahuan yang didasari oleh indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Mengukur suatu komponen-komponen alamiah manusia dan akal tanpa teks wahyu suci. Ilmu diperoleh dari hasil penelitian, percobaan, eksperimen laboratorium. Manusia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari pengamatannya, seperti bagaimana kita melihat sesuatu, kemudian kita merekamnya lewat akal, dan saat itulah bibir kita, mulut kita menjabarkannya apa yang telah kita amati atau apa yang telah kita lihat. Epistemologi yang ketiga adalah epistemologi irfani. Epistemologi irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen-instrumen pengalam batin. Jika epistemologi bayani lebih menggunakan sumbernya dari teks dan burhani menggunakan kekuatan akal, maka epistemologi irfani ini menggunakan dengan hati. Jika ingin menggunakan kekuatan hati, maka harus menghadirkan dzauq. Dzauq adalah kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul epistemologi bayani, burhani, dan irfani adalah ketika Nabi Muhammad mentransferkan ajaran-ajaran Al-Quran, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat dengan menafsiri Al-Quran. Metode burhani berawal dari pemikiran para filosof, terutama Aristoteles, yang menggunakan kekuatan akal untuk berpikir analitis. Epistemologi irfani sering digunakan oleh kaum sufi ketika mengikuti Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, seperti uzlah menyepi di Gua Hiro. Sebelum saya tutup video kali ini,
Saya ucapkan terima kasih untuk para penonton yang telah menonton sampai akhir, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, kesalahan, ataupun penjelasan yang saya jelaskan. Karena saya juga di sini sebagai mahasiswa juga masih belajar tentang apa yang dimaksud dengan epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.